Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Endang Sulistiawati, NIM 501312725. Baiklah, pada diskusi kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Science Process Skill Based on Gender of High School Student yang ditulis oleh Irma Dahlia dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2019. Yuk disimak ya teman-teman semua. Pada artikel kali ini akan membahas tentang keterampilan proses sains berdasarkan jenis kelamin siswa di SMA. Penelitian ini diambil di beberapa sekolah di Kota Malang, yaitu antara lain di SMA 4 Malang, SMA 7 Malang, SMA 8 Malang, dan SMA 1 Turen. Keterampilan proses sains itu merupakan kompetensi esensial yang harus dicapai pada abad 21. Keterampilan ini juga dapat membantu siswa dalam berpikir logis, mengajukan pertanyaan yang rasional, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Keterampilan proses sains merupakan kompetensi yang perlu dikuasai dan diimplementasikan oleh siswa melalui aktivitas fisik dan mental untuk menghasilkan pembelajaran sains yang lebih efektif. Siswa perlu meningkatkan keterampilan proses sains agar mampu melakukan investigasi ilmiah dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, keterampilan proses ini ada dua jenis, yaitu keterampilan proses dasar dan terintegrasi. Keterampilan proses sains dasar itu biasanya digunakan pada siswa pada tingkat dasar, yaitu SD dan SMP, sedangkan untuk terintegrasinya biasanya dilaksanakan di tingkat SMA. Kebetulan ketika mencari artikel pendidikan dasar terkait gender yang melaksanakan penelitian itu saya belum temukan. Saya hanya menemukan di tingkat SMA, yaitu artikel ini. Nah, di artikel ini juga penelitiannya terkait tentang praktikum biologi di beberapa sekolah di Kota Malang, yang mana dia membandingkan keterampilan proses sains pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan, seperti itu. Berdasarkan artikel, itu ciri-ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan seperti struktur biologis dan peran hidup yang dikembangkan melalui budaya tertentu atau lingkungan tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai gender. Sedangkan gender dalam pendidikan itu jarang sekali dibahas. Padahal studi gender itu dapat membantu kita untuk memikirkan kembali pembagian peran yang selama ini dianggap melekat pada perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran hubungan gender yang dinamis dan stabil yang sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. Nah, pada penelitian inilah itu mengungkapkan bahwa sebenarnya korelasi gender dan prestasi belajar serta keterampilan siswa. Kenapa? Karena terjadi pergeseran paradigma dalam pendidikan yang memandang laki-laki dan perempuan setara dalam belajar. Dalam artikel ini, secara keseluruhan, baik siswa laki-laki dan siswa perempuan, itu menunjukkan bahwa dari 142 siswa, 40%-nya memiliki keterampilan proses sains yang kurang berkembang, dan sisanya 51% keterampilan proses sainsnya masih dalam kondisi mulai berkembang. Nah, di sini berarti siswa-siswi yang di Kota Malang ini itu secara keseluruhan itu mereka belum bisa dikatakan berkembang dengan baik, tetapi masih pada mulai berkembang. Nah, di sini juga berarti bukan hanya di gender, tetapi sebagai guru sains di tingkat SMA, tingkat keterampilan proses sains itu masih sangat kurang. Jadi diperlukan berbagai inovasi bagi guru untuk meningkatkan kemampuan keterampilan proses sains pada siswa di tingkat SMA. Beberapa faktor yang menjadikan penyebab perbedaan yaitu satu, siswa perempuan memiliki kemampuan keterampilan proses sains yang lebih baik dibandingkan dengan siswa laki-laki. Kedua, nilai ujian sains siswa perempuan meningkat secara signifikan.
3. Siswa perempuan itu menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap sains, sehingga memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Yang keempat, penelitian ini telah mengungkapkan bahwa siswa perempuan itu ternyata lebih hati-hati dan lebih teliti daripada siswa laki-laki. Yang kelima, siswa perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk memeriksa kembali hasil pekerjaannya yang berkali-kali atau berulang kali, sehingga siswa ini memiliki kemampuan yang lebih baik juga dalam berdebat meskipun dalam memecahkan suatu masalah. Siswa laki-laki dan siswa perempuan itu dengan menggunakan metode yang sama. Jadi di sini terlihat sekali perempuan lebih unggul. Selanjutnya yaitu siswa perempuan juga dia suka meminta pendapat sebelum mengambil suatu kesimpulan. Yang terakhir, siswa perempuan itu juga lebih kompetitif daripada siswa laki-laki yang mana lebih memiliki sifat ketergantungan pada perempuan. Bagaimana stereotip gender dalam pendidikan sains? Nah, meskipun secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam kecerdasan baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mana menganggap bahwa siswa laki-laki itu lebih unggul dalam sains itu masih sering ditemui di kalangan pendidikan. Jadi banyak guru nih yang bilang, oh bahwa siswa laki-laki ini sebenarnya lebih cerdas daripada siswa perempuan. Nah, disinilah penelitian ini menegaskan bahwa kita sebagai pendidik itu harus menghilangkan stereotip bahwa siswa laki-laki itu lebih baik daripada siswa perempuan di dalam praktikum IPA misalnya. Tetapi sebenarnya sebagai guru, kita harus melihat kemampuan siswa tersebut bukan dari gender, tapi dari kemampuan individu siswa masing-masing. Sebenarnya jika siswa itu memang mau belajar, mau berusaha, mau bertanya, pasti dia akan lebih terampil, lebih bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana implikasinya dalam pembelajaran? Nah, berdasarkan penelitian dalam artikel ini bahwa keterampilan proses sains siswa itu masih perlu dikembangkan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena hampir dari setengah siswa itu masih berada pada kategori keterampilan yang kurang berkembang. Nah, dalam hal inilah diperlukan model pembelajaran inovatif yang dapat memperdayakan keterampilan proses sains siswa. Misalnya, guru dapat menerapkan pembelajaran cooperative learning maupun inquiry dalam praktikum sains. Yang ketiga yaitu guru itu sangatlah berperan penting dalam merancang pengalaman belajar yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa berdasarkan gender. Jadi dalam hal ini sebaiknya sebagai guru kita juga banyak membaca lagi, kita coba membuat modul ajar yang berbasis gender. Nah, kebetulan saya juga membahas tentang pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berbasis gender ini di diskusi 7 juga, tetapi merupakan jawaban dari tugas 2 bagaimana perbedaan gender itu dalam pendidikan. Jadi teman-teman bila ingin lebih jelasnya bisa melihat video saya yang satunya lagi terkait video di tugas 2. Demikian pemaparan dari saya terkait gender dalam pembelajaran IPA. Apabila dari pemaparan saya ini ada kesalahan penyampaian ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.